Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, gimana kabar kamu pagi ini? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah semua senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak ada halangan satu apapun, sehingga semua dapat mengikuti PJJ Quran Hadis kelas 8 semester genap tahun 2020-2021. Nah, di sini kita belum bisa belajar tatap muka karena situasi dan kondisi masih belum memungkinkan. Nah, untuk itu sebelum pelajaran kita mulai pagi ini, mari kita bersama-sama kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pagi ini senantiasa mendapat ridho dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Fiddini minad dunya ilal akhirah. Alamiah. Al-Fatihah. Anak-anakku semua, dalam semester genap kali ini kita pertama kali akan membahas tentang membaca Al-Quran dengan benar. Artinya kalau kita membaca Al-Quran dengan benar, mau tidak mau kita harus mempunyai ilmu yang bernama ilmu tajwid. Di antara ilmu tajwid ini adalah ada mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. KD dalam bab ini adalah KD 3.4. KD 3.4 ini memahami ketentuan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Ya, jadi nanti yang kita bahas ini ada 4 jenis mad, yaitu mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Adapun dalam pertemuan pertama kali ini 4 mad ini nanti akan kita bahas cuma 2 saja, yang 2 nanti pertemuan berikutnya. Indikator pembelajaran. Nah, pada 3.4.1 ini diharapkan anak-anak setelah belajar nanti dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Ini adalah indikator pembelajaran yang kita lakukan pagi ini. Terus pada 3.4.2 ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Ini indikator pembelajaran kita berhasil, harus anak-anak bisa menguasai ini nanti. Nah, sekarang peta kompetensi. Peta kompetensi materinya adalah mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Ini seperti tadi yang sudah saya katakan, dalam pertemuan pertama kita hanya akan membahas mad silah dan mad badal. Kemudian mad tamkin dan mad farqi nanti pada pertemuan selanjutnya. Aktivitas. Ya, kita aktivitas pada pertemuan ini membaca, menanya, ya, anak-anak mengajukan pertanyaan, diskusi telaah ayat dan hukum bacaan, ya, berdiskusi dengan kelompok temannya masing-masing. Terus presentasi hasil diskusi, nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Terus mempraktikkan saling menyimak berpasangan. cari pasangan masing-masing dengan teman-temannya, kemudian membaca, mempraktikkan ayat-ayat Al-Quran.
Kemudian tugas portofolio. Ini aktivitasnya. Keterampilan. Nah, di sini anak-anak ya ada literasi, yaitu dari buku, sumber buku yang kita pelajari. Ada informasi, mungkin bisa dari media atau dari siapapun orang lain yang kita bisa gali informasinya. Kemudian ada komunikasi, ya, ada komunikasi antara sesama teman atau sesama dengan guru, antara anak sesama dengan guru bisa komunikasi. Terus berpikir yang kritis, anak-anak pikirannya yang kritis. Terus bekerja sama dengan teman-temannya dan bersosialisasi, kemudian kreatif. Ini adalah keterampilan dalam bab ini. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini yang pertama kita akan bahas hukum bacaan mat silah dan mat badal. Mat tamkin dan mat farqi nanti pertemuan berikutnya. Yang pertama mat silah. Apa itu mat silah? Mat silah dari segi bahasa mat artinya panjang. Sedangkan silah artinya hubungan. Ini tinjauan pengertian mat silah dari segi bahasa. Kemudian kalau ditinjau dari segi istilah, mat silah adalah apabila terdapat hak dhamir berharokat dhammah, ya, maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Ini dinamakan mat silah. Kalau ada ciri-ciri seperti ini, anak-anak yakin itu adalah mat silah. Nah, ini ciri-cirinya. Mat silah ini dibagi menjadi dua macam. A. Mat silah qasirah. Menurut bahasa, mat artinya panjang, silah artinya hubungan, dan qasirah artinya pendek. Ini tinjauan pengertian mat silah qasirah dari segi bahasa. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, menurut istilah mat silah qasirah adalah apabila ada hak dhamir berharokat dhammah seperti ini maupun kasroh seperti ini terletak di akhir kalimat, ya, letaknya di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak dihentikan, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Sedangkan huruf sesudahnya bukan huruf hamzah. Ini dinamakan mat silah qasirah. Adapun panjang bacaannya adalah satu alif atau dua harokat. Ini meskipun mat tapi ada terusannya silah qasirah, berarti mat ini tidak cukup panjang bacaannya, cukup hanya satu alif atau dua harokat. Nah, contoh pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ini bacaan mat silah qasirah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, tulisan yang berwarna hitam ini adalah contoh dari mat silah qasirah. Nah, ini hak dhamirnya. Contoh mat silah qasirah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian yang kedua,
Mad silah ini ada yang dinamakan mad silah tawilah. Ini lawan kata dari mad silah qasirah. Ya. Menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang. Ini bisa dibayangkan anak-anak. Ada mad silah tawilah, artinya panjang, hubungan, panjang. Otomatis bacaannya diperkirakan dalam pikiran anak-anak pasti nanti lebih panjang daripada mad qasirah. Nah, menurut istilah mad silah tawilah adalah apabila ada hak dhamir berharokat dhammah. Ini hak dhamir berharokat dhammah maupun kasroh. Ini hak dhamir berharokat kasroh. Terletak di akhir kalimat, ya, tidak di awal, di akhir kalimat, dibaca waqaf, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat itu bukan mad, sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf hamzah. Maka panjang bacaannya dibaca 2,5 alif atau 5 harokat, 5 ketukan. Ini cukup panjang bacaan dari mad silah tawilah. Nah, kita bisa lihat contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 255. Ya. Nih, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini mad silah tawilah. Mad silah tawilah, ada dhamir ha yang berharokat dhammah, ha berharokat dhammah, ya. Kemudian itu tadi adalah contoh-contoh dari mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Nah, setelah kalian memahami arti dan ciri-ciri mad silah, lakukanlah hal berikut ini, anak-anak, ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, satu, buatlah resume, ya, ringkasan tentang arti mad silah, ciri-cirinya, dan cara membacanya. Ya, ringkasan mad silah qasirah, mad silah tawilah. Kamu buatkan ciri-cirinya dan cara membacanya. Artinya apa? Ciri-cirinya bagaimana? Cara membacanya bagaimana? 2. Jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa arti mad silah secara bahasa? B. Apa pengertian mad silah menurut istilah? Nah, ini. C. Jelaskan ciri-ciri mad silah qasirah. Kemudian itu adalah tugas yang pertama. Yang kedua, mad badal. Nah, mad badal ini secara bahasa artinya panjang. Artinya saya ulangi, mad badal secara bahasa mad artinya panjang, badal artinya ganti. Ini kalau ditinjau dari segi bahasa mad badal. Kemudian menurut istilah, mad badal adalah apabila huruf mad, alif, wawu atau ya dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Nah, ini tinggal ya.
Menurut istilah mad badal adalah apabila ada huruf mad, alif, wawu atau ya dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Nah, ini dinamakan mad badal. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Ini caranya, 2 harokat atau 1 alif untuk mad badal. Contoh bacaan mad badal antara lain ya, bisa dilihat tusqa min ainin aniyah. Contoh mad badal. Ada lagi walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada lagi ilafihim rihlatash syita'i wasyaif. Nah, ini adalah contoh dari mad badal. Anak-anak semua, setelah kalian memahami arti dan ciri-ciri mad badal, lakukanlah hal-hal berikut untuk mengetahui pemahaman kalian. Saya percaya anak-anak paham, tapi harus ada bukti kepahaman tersebut. Buktikan. 1, buatlah resume tentang arti mad badal, ciri-ciri dan cara membacanya. Seperti tadi mad jelah, tawilah dan qasirah. Kemudian 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa arti mad badal secara bahasa? B. Apa pengertian mad badal menurut istilah? C. Jelaskan ciri-ciri mad badal. D. Bagaimana cara membaca mad badal? E. Tulislah contoh hukum bacaan mad badal. Ini yang berhubungan dengan mad badal. Jawaban ditulis di kertas, kemudian difoto, ya, dikirimkan. Nah, dikirimkan seperti biasa. Ini soal tidak di Google Form, tapi ada di dalam video. Jadi kalau anak-anak ingin melihat soalnya atau tugasnya, buka lagi, putar lagi videonya. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua, sehingga anak-anak paham tentang bagian dari ilmu tajwid untuk membaguskan dalam membaca Al-Quran. Mari anak-anak, pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.